Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas pendidikan biologi 1D akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Fasia Anggis Magister Pendidikan. Kelompok 6 terdiri atas 1. Nisa Amalia Rahma Al-Faroqi, 2. Niswatus Sabrina, 3. Putri Rabiatul Adawiyah, dan 4. Vina Fitria Salma. Dasar pertumbuhan dan perkembangan pada remaja yaitu didasarkan pada surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat. Dari surat tersebut kita bisa belajar bahwa kita sebagai remaja harus saling mengingatkan kepada kerabat-kerabat terdekat kita atau teman-teman terdekat kita dalam bentuk saling menasihati atau mengingatkan tentang hal kebaikan satu sama lain. Pertumbuhan dan perkembangan pada remaja kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan pada remaja. Yang ketiga, hukum pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Yang keempat, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu jenis kebutuhan remaja. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan remaja serta tugas-tugas perkembangan akan dijelaskan oleh saya. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Menurut psikolog, pengertian remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga dewasa. Dikatakan remaja saat adanya perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan, pertumbuhan bentuk tubuh, serta perkembangan karakteristik seksual. Pertumbuhan sendiri merupakan suatu proses kehidupan dari bertumbuh dan berubahnya fisik, perilaku, kognitif, dan emosional tiap individu dalam mengembangkan sikap dan nilai yang mengarahkan pada pilihan. Pertumbuhan juga bisa didefinisikan sebagai proses perubahan fisik yang bersifat progresif serta berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat, tinggi badan, tulang, dan otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Sedangkan perkembangan pada remaja lebih mengacu pada perubahan pola pikir ke arah yang lebih maju. Para psikolog pada umumnya menunjukkan pada pengertian perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan terjadinya kemampuan dan karakteristik psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang dialami oleh remaja secara kontinu. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang saling berhubungan dan tak bisa dilepaskan dari kehidupan remaja. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang saling berkaitan pada diri remaja, yaitu tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas-tugas perkembangan remaja adalah sikap dan perilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya. Menurut Carl Gerson, ada 6 kelompok pembagian tugas perkembangan, yaitu 1. Menerima keadaan jasmani. Pada periode pra-remaja, anak tumbuh dengan cepat yang mengarahkan pada bentuk orang dewasa. Pertumbuhan ini diiringi juga oleh perkembangan sikap dan citra dini. Mereka memiliki gambaran diri seolah-olah sebagai model pujaannya. Mereka sering membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya, sehingga akan cemas bila kondisinya tidak seperti model pujaannya atau teman-teman sebayanya. Pada remaja, hal itu semakin berkurang, dan mereka mulai menerima kondisi jasmaninya, serta memelihara dan memanfaatkan seoptimal mungkin. Yang kedua, yaitu memperoleh hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya atau lawan jenis. Kematangan seksual yang dicapai sejak awal masa remaja mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial terutama dengan lawan jenis. Remaja diharapkan bisa mencari dan mendapatkan teman baru yang berlainan jenis. Mereka ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok teman sebaya atau lawan jenis ataupun sesama jenis agar mereka merasa dibutuhkan dan dihargai. Kematangan fisik dan psikis banyak mempengaruhi penerimaan teman-teman sekelompok remaja dalam pergaulannya. Tanpa penerimaan teman sebaya, dia akan mengalami berbagai gangguan perkembangan psikis dan sosial, seperti membentuk geng sendiri yang berperilaku mengganggu orang lain. Yang ketiga, menerima kondisi dan belajar hidup sesuai jenis kelaminnya. Sejak masa puber, apabila bentuk tubuhnya tidak memuaskan, mereka akan menyesali diri sebagai laki-laki atau perempuan. Padahal, mereka seharusnya menerima kondisinya dengan penuh tanggung jawab.
Remaja laki-laki harus bersifat maskulin, lebih banyak memikirkan soal pekerjaan, serta remaja perempuan harus bersifat feminim, memikirkan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan pola asuh anak. Yang keempat, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Bebas dari kebergantungan emosional merupakan tugas perkembangan penting yang dihadapi oleh remaja. Apabila tidak memiliki kebebasan emosional, mereka akan menemukan berbagai kesulitan dalam masa dewasa, tidak bisa membuat keputusan sendiri, dan tidak bertanggung jawab atas pilihan yang ditempuhnya. Yang kelima yaitu mendapatkan kesanggupan berdiri sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Tugas lainnya adalah kesanggupan berdiri sendiri dalam masalah ekonomi, karena kelak mereka akan hidup sebagai orang dewasa. Kesanggupan di sini mencakup dua tugas, yaitu mencari sumber keuangan atau pemasukan, yang kedua, pengelolaan keuangan tersebut. Yang keenam, memperoleh nilai-nilai dan falsafah hidup. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa masalah yang berkaitan dengan kehidupan dan falsafah hidup seperti tujuan hidup, perilaku hidup, atau perilaku dirinya, keluarga, dan orang lain, serta soal keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja. Para remaja memang diharapkan memiliki pola pikir, sikap, dan perasaan, serta perilaku yang menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya di masa dewasa kelak. Dengan demikian, mereka memiliki kepastian diri, tidak mudah bingung, tidak mudah terbawa arus, serta tidak terbawa perubahan-perubahan yang terus terjadi pada kondisi dunia saat ini, sehingga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan karena mereka terlalu mudah untuk terbawa oleh arus zaman. Selain tugas-tugas tersebut, kita juga harus berusaha mencapai kemandirian emosional, mengembangkan keterampilan intelektual, dan mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial, sehingga dalam menjalani kehidupan selanjutnya, kita bisa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Niswatus Sabrina. Kepadanya saya persilahkan. Hukum pertumbuhan dan perkembangan remaja. Hukum pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mampu mempengaruhi karakteristik setiap individu. Hukum perkembangan terbagi atas 8. Yang pertama hukum Shepalo-Condell, kedua hukum Proximo-Distal, yang ketiga hukum perkembangan terjadi dari umum ke khusus, yang keempat perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, yang kelima hukum konvergensi, yang keenam hukum rekapitulasi, yang ketujuh hukum bertahan dan mengembangkan diri, yang kedelapan hukum irama atau ritme perkembangan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hukum Shepalo-Condell menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Misalnya, kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Yang kedua, hukum Proximo-Distal menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat, seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Yang ketiga, perkembangan terjadi dari umum ke khusus, menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Werner bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan, menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contoh tahapan pada manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi, yaitu 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 hingga 1 bulan, masa persekolah 1 hingga 5 tahun, dan seterusnya.
Yang kelima, hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog perkembangan berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia, akan tetapi perkembangan manusia bukan hanya dari pembawaannya dan lingkungannya. Manusia itu tidak hanya diperkembangkan, tetapi juga memperkembangkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran sendiri untuk menentukan pilihan dan sesuatu yang mengenai dirinya dengan bebas. Aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peranan juga. Jadi, kedua pengaruh di atas sangat ditekankan untuk membentuk karakter individu. Contoh, seorang siswa yang pengaruh antara lingkungan dan bawaan sama besarnya atau seimbang. Maka, hasil dari pembelajaran juga akan seimbang karena semua bawaan sang siswa bermanfaat dalam proses pembelajaran. Misal, seorang siswa yang hasil dari bawaan dan lingkungan seimbang adalah seorang anak yang berbakat dalam berhitung, tetap dapat menguasai pelajaran lainnya tanpa mengalami kesulitan. Seorang siswa yang faktor lingkungan lebih dominan, maka hasil dari suatu pembelajaran lebih condong sesuai dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya, sehingga bakat menjadi sia-sia. Misalnya, anak yang berbakat menggambar dan guru memaksa untuk pandai berhitung dengan alasan tertentu, maka kemudian anak tersebut akan pandai berhitung. Namun, bakat aslinya terabaikan sia-sia meskipun tampak berhasil tetapi hanya dirasakan sepihak saja. Seorang siswa yang faktor bawaan lebih dominan dalam proses pembelajaran, maka seorang siswa hanya bisa dalam bakatnya saja. Misalnya, seorang anak laki-laki yang lebih menyukai sepak bola tanpa memperhatikan tugasnya sebagai pelajar, maka hasilnya siswa tersebut akan ketinggalan pelajarannya yang seharusnya dia peroleh. Yang keenam, hukum rekapitulasi. Hukum ini tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan diri ulangan kehidupan sebelumnya. Misalnya, kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun, proses ini sangatlah lamban, yaitu memerlukan waktu yang berabad-abad. Seorang manusia akan mengalami tingkatan masa sebagai berikut. Masa berburu atau meramu sampai umur kurang lebih 8 tahun, rupa kegiatan antara lain menangkap binatang, bermain panah, main pistol-pistolan, dan lain-lain. Masa selanjutnya masa mengembala, kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Seorang anak senang memelihara binatang, ikan, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya, masa bertani, kurang lebih 10 hingga 12 tahun. Suka berkebun, memelihara dan menanam tanaman, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, masa berdagang, kurang lebih 12 hingga 14 tahun. Gemar bermain pasar-pasaran, tukar-menukar perangko, tukar gambar, dan lain-lain. Masa industri 14 tahun ke atas. Anak mulai mencoba berkarya sendiri, membuat mainan, dan lain-lain. Hukum bertahan mengembangkan diri. 7. Hukum bertahan dan mengembangkan diri. Setiap manusia di dunia ini pasti mempunyai hasrat atau dorongan untuk mempertahankan diri. Dari sikap mempertahankan diri tersebut akan berlanjut menjadi sikap untuk mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud dari diri sendiri. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat mengenal lingkungan dan mengembangkan kemampuan diri. Pada remaja, timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. Contoh, mempertahankan diri pada siswa biasanya adalah setelah mengetahui hasil pembelajarannya dalam raport, hasilnya memuaskan. Maka, siswa tidak akan merasa puas begitu saja. Dia akan berpikir untuk mempertahankan dirinya agar tidak tersaingi oleh teman-temannya dengan cara belajar dengan tekun. Kedelapan, hukum irama atau ritme perkembangan. Perkembangan ini berlangsung secara silih berganti, kadang teratur dan kadang pula kacau. Semua ini tergantung dengan irama masing-masing individu. Perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani tidak selalu dalam
perlahan-lahan dengan urut-urutan yang teratur, melainkan merupakan gelombang-gelombang besar dan kecil yang silih berganti. Tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda disertai bakat yang berbeda, tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Menurut pengamatan para ahli psikologi, setiap anak biasanya mengalami dua masa pancaroba, yaitu krisis lazim, disebut trots. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Rabi'atul Adawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pertumbuhan fisik. Pertumbuhan meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan. Pada fase remaja awal, yaitu usia 11-14 tahun, karakteristik seks sekunder mulai tampak, seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan dan pertumbuhan rambut ketiak, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan, yaitu usia 14-17 tahun, dan pada tahap remaja akhir usia 17-20 tahun, struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Yang kedua, kemampuan berpikir. Pada tahap awal, remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Selanjutnya, identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, serta idealistis. Stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada remaja di tahap akhir. Kemudian yang keempat, yaitu hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini, tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu hubungan dengan teman sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat, pertemanan lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, tetapi mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk mengambil tempat di dalam kelompok. Kemudian standar perilaku dibentuk oleh kelompok sebaya sehingga penerimaan oleh sebaya adalah hal yang sangat penting. Sedangkan pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen. Untuk penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Vina Fitria Salma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kebutuhan remaja. Sebelumnya, apa sih kebutuhan remaja itu? Kebutuhan remaja adalah segala sesuatu yang muncul secara naluriah dan sangat diperlukan oleh remaja untuk dapat menjalankan masa perkembangan remajanya dan memenuhi tugas perkembangannya. Kebutuhan remaja secara umum sama dengan kebutuhan-kebutuhan orang dalam masa atau tahap dimanapun dia berada. Namun, remaja mempunyai kebutuhan-kebutuhan khas. Para ahli psikologi sepakat akan adanya kebutuhan-kebutuhan khas yang terdapat pada remaja. Menurut Garrison, ia mengemukakan ada 7 jenis kebutuhan khas remaja, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan untuk diikut sertakan dan diterima oleh kelompoknya. Kebutuhan ini merupakan hal yang sangat penting, melepaskan diri dari keterikatan keluarga, berusaha bersosialisasi dengan keadaan luar, dan berkontribusi hal baru dengan kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk mampu mandiri.
Kebutuhan ini menjadi sangat penting selama fase remaja. Remaja dituntut mengambil keputusan dan membuat berbagai pilihan. Yang keempat, kebutuhan untuk mampu berprestasi. Yang kelima, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari orang lain. Yang keenam, kebutuhan untuk dihargai. Yang ketujuh, kebutuhan untuk mendapatkan falsafah hidup. Kebutuhan ini misalnya untuk mendapatkan suatu ketetapan dan kepastian. Remaja memerlukan berbagai petunjuk yang akan menjadi dasar dan ukuran dalam membuat keputusan. Falsafah hiduplah yang berperan untuk itu. Yang selanjutnya ada jenis kebutuhan menurut Murray. Menurutnya, kebutuhan remaja dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fisiologenik dan psikogenik. Kebutuhan fisiologenik adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, bernafas, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan psikogenik adalah kebutuhan sosial atau social motives. Kebutuhan yang dominan pada remaja usia sekolah menengah menurut konsep Murray yaitu 1. Need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman sebaya, berpartisipasi dalam kelompok sebaya, serta dorongan untuk mencari kawan sebanyak mungkin. Yang kedua, need for aggression, kebutuhan untuk melakukan tindakan kekerasan, menyerang pandangan yang berbeda dengan dirinya, menyampaikan pandangan tentang jalan pikirannya atau pikiran orang lain, mengancam orang lain secara terbuka, mempermainkan orang lain, melukai perasaan orang lain, dan sebagainya. Dorongan ini menyebabkan anak remaja suka melakukan tawuran atau perkelahian. Yang ketiga, autonomy need, yaitu kebebasan untuk bertindak secara mandiri, menyatakan kebebasan diri untuk berbuat atau mengatakan apapun, bebas dalam mengambil keputusan, serta menghindari tanggung jawab atau tugas dari orang lain. Yang keempat, counteraction, yaitu kebutuhan untuk mencari bentuk yang berbeda dari yang telah mapan, seperti sebagai oposisi. Remaja senantiasa ingin berbeda pendapat dengan orang tuanya atau bahkan dengan gurunya di sekolah. Yang kelima, need for dominance, yaitu kebutuhan untuk menguasai lingkungan manusia, membantah pendapat orang lain, ingin menjadi pemimpin dalam kelompoknya, ingin dipandang sebagai pemimpin orang lain, ingin selalu terpilih sebagai pemimpin, mengambil keputusan dengan mengatasnamakan kelompok, dan lain sebagainya. Yang keenam, exhibition, kebutuhan pamer diri, yaitu kebutuhan untuk memamerkan diri, menarik perhatian orang lain, memperlihatkan diri agar menjadi pusat perhatian orang lain, serta dorongan untuk menceritakan keberhasilan dirinya. Yang ketujuh, seks, yaitu kebutuhan untuk membangun hubungan yang bersifat erotis tanpa pengawasan yang terarah. Remaja sering terjerumus ke dalam perilaku seks bebas. Yang selanjutnya ada jenis kebutuhan remaja menurut Elida Prayitno. Elida Prayitno mengklasifikasikan kebutuhan remaja sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan remaja yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan, minum, istirahat, beraktivitas, udara segar, dan temperatur yang sesuai. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis yang menonjol dalam kehidupan remaja adalah yang pertama, kebutuhan untuk mendapatkan status. Remaja membutuhkan bahwa dirinya berguna, penting, dibutuhkan orang lain, dan memiliki kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Penerimaan dan dibanggakan kelompok akan menjadi sangat penting bagi remaja dalam mencari kepercayaan diri dan kemandiriannya. Yang kedua, kebutuhan mandiri. Remaja ingin lepas dari batasan dan aturan-aturan orang tua yang mengekangnya. Ia ingin mencoba mendisiplinkan dan mengarahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, kebutuhan diakrabi. Remaja butuh dipahami setiap ide, kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapinya. Remaja membutuhkan pendengar dari segala hal seperti ide, keinginan, dan permasalahannya. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka remaja akan merasa tersokong, dihargai, dan bahagia. Yang keempat, kebutuhan berprestasi. Kebutuhan membutuhkan penghargaan dari setiap kebaikan yang dilakukannya.
Peran guru sangat diperlukan dalam pembelajaran agar lebih menekankan kepada usaha siswa, bukan semata-mata menilai hasil. Siswa harus diberi penghargaan untuk waktu yang mereka habiskan guna melakukan kegiatan di sekolah. Yang kelima, kebutuhan memiliki filsafat hidup. Remaja membutuhkan pegangan hidup mengenai kebenaran agar mereka memiliki kepribadian yang stabil. Jika filsafat hidup yang bernilai kemanusiaan dimiliki oleh remaja, maka akan menimbulkan perasaan aman dan damai. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.